Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilina mukhlisin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Alhamdulillah rabbil alamin, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam kita yakni Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, tak lupa kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat teman-teman semua, dalam kesempatan ini saya pribadi akan sedikit memaparkan, menjelaskan tentang kitab Akhlaqul Banin. Kitab Akhlaqul Banin ini dikarang oleh ulama besar kita yaitu Umar bin Ahmad Barja. Mudah-mudahan dengan kita membahas kitab ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan juga dari pengarang kitab tersebut. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kita langsung ke dalam pembacaan kitab, yaitu kitab Akhlaqul Banin. Dari bab yang pertama Akhlaqul Banin ini kita kupas sedikit matan kitabnya dari bab 1, yaitu jilid pertama dari kitab Akhlaqul Banin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bimada kudu naon yatakhallaku yen kudu berakhlak saha alwaladu eta budak. Yajibu maka wajib alal waladi ka eta budak ayatakhallaku yen kudu berakhlak eta budak bil akhlaki kalawan akhlak al hasanati anu sae. Yang sigarihi dimimiti leutikna eta budak lita isa supaya jadi eta budak mahbuban dipika cinta fi kibarihi di waktu gedena eta budak. Yardo anhu rabbuhu yardo maka ridho anhu rabbuhu pangeran eta budak wa yuhibbuhu sareng mika cinta eta budak asaha ahluhu ka keluargana wa jami'un nasi sareng ka setiap jalma. Wa yajibu sareng wajib alaihi eta budak aidon deui ayyab ta'ida yen kudu ngajauhan anil akhlaki ana akhlak al qabihati anu goreng kailan yakuna makruhan supaya henteu eta budak makruhan dipika ewa la yardo sareng dipika ridho anhu rabbuhu saha eta pangeranna budak wala yuhibbuhu sareng cinta eta budak wala yuhibbuhu sareng teu cinta eta budak ahluhu eta kaluargana wala ahaduha sareng teu aya hiji pun minan nasi di jalma-jalma. Tah eta anu tina bab bagian pertama akhlak ya.
Dalam kesempatan ini dari logatannya atau terjemah dari kitab ini saya logat dengan bahasa Sunda. Insyaallah dengan pembahasannya saya akan sampaikan sedikit dengan bahasa Indonesia. Di dalam kitab akhlak ini kita udah tahu ya, mempelajari tentang akhlak ataupun adab. Akhlak dan adab adalah suatu yang diagungkan oleh para ulama kita dan yang kita hormati, yaitu akhlak. Siapapun orang yang berakhlak itu pasti akan dihormati. Akhlak adalah tingkatan yang paling tinggi. Ilmu, orang berilmu belum tentu berakhlak. Tapi orang berakhlak itu pasti mempunyai ilmu yang telah dipelajarinya dan mempraktekannya kepada dirinya pribadi. Akhlak dalam kehidupan kita adalah yang paling kita harus junjung tinggi, akhlak yang paling utama. Dalam bab yang pertama, bimada yatakhallaku, bimada kudu naon yatakhallaku, yang kudu berakhlak. Harus bagaimana kita harus berakhlak. Siapa? Al-waladu, yaitu adalah seorang anak. Ya. Jadi meskipun di sini diterangkan adalah seorang anak, tapi ini buat kita semua. Ya. Yajibu maka wajib alal waladi kata budak. Jadi wajib terhadap anak-anak. Makanya kita didik anak-anak kita dari masa kecilnya supaya mumpuni dalam keakhlakannya. Ayyatakhallaqa yen kudu berakhlak bil akhlaki kalawan akhlak al hasanati anu sae atawa harus mempunyai akhlak yang bagus, akhlak yang baik min sigarihi di waktu kecilnya. Jadi kita harus didik anak-anak kita atau adik-adik kita dengan akhlak yang baik di waktu sigarihi atau di waktu mereka masih kecil. Dita'isha mahbuban, biar anak itu atau kita itu mahbuban, dipika cinta atau disukai, fi kibarihi di waktu gedena eta budak atau di masa kita bertumbuh dewasanya. Yardo maka ridho yaitu anhu rabbuhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Rabbnya kita semua. Bikin saha atau buat siapa? Itu orang-orang yang berakhlak dan beradab. Wa yuhibbuhu ahluhu, maka di sini juga terangkan bahwa bahkan mencintai kepada siapa? Itu ahluhu, kepada keluarganya, wa jami'un nasi sareng ke setiap jalma atau dan kepada setiap orang-orang. Wa yajibu sareng wajib alaihi aidon, alaihi kata budak aidon deui, atau diwajibkan lagi kepada mereka atau kepada kita semua, kepada anak-anak aidon deui, atau lagi ayyab ta'ida anil akhlakil qabihati, itu kita harus menjauhi yang namanya akhlak, ya, akhlak yang seperti apa? Al-qabihati, yaitu akhlak yang jelek. Kailan yakuna makruhan, agar dia tidak dimakruhan. Kalau bahasa Sunda itu dipika ewa, jadi jangan sampai kita dewasa hidup kita tidak disukai oleh orang lain, terutama keluarga kita, ibu dan bapak kita. La yardo anhu rabbuhu, dan orang yang mempunyai akhlak yang jelek Allah itu tidak suka, tidak meridai Allah pada orang-orang yang akhlaknya jelek. Wala yuhibbuhu ahluhu, dan di sini juga diterangkan bahwa orang yang mempunyai akhlak yang jelek itu
tidak akan menghormati dan tidak akan mencintai, tidak akan menghormati siapa ahluhu keluarganya dan tidak cintai oleh keluarganya, wala ahadun minan nasi dan tidak juga disukai oleh orang lain. Jangankan keluarga atau jangankan orang lain, ya, keluarga kita saja tidak akan menyukai ketika kita mempunyai akhlak-akhlak yang begitu jelek ya. Makanya mari kita didik anak-anak kita, teman-teman kita dengan berbicara dengan bahasa yang baik dan akhlak yang bagus atau adab yang bagus, biar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga diterangkan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Rasul itu mengatakan sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku adalah orang-orang yang baik akhlaknya, bukan tinggi ilmunya, bukan orang yang pintar atau orang yang sejenius apapun, tapi yang dilihat adalah akhlakul karimah, ya, akhlak yang paling bagus. Karena Rasul turun yaitu tidak menyampaikan ilmu-ilmu yang lain sebelum ilmu mencontohkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi manusia dan anak-anak, orang tua atau kakak adik kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan tidak lupa juga meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin segitu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan yaitu datangnya dari saya pribadi. Undur maqala wa la tandur maqala. Wallahu afiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.